Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan ibadah di pagi hari yang cerah ini, dalam kita memasuki minggu tanggal 22 Mei 2022, dalam minggu Rogate, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, baik di dalam gereja ini juga saudara-saudara kami yang melakukan virtual Zoom. Kita berdoa. Berdoa selesai. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 3, ayat 1 sampai 3. Ayat ketiga kami undang untuk berdiri. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Surya hingga sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terang di sorga dan di dunia. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka pinta. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu
Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 sampai 2, Ku ingin menyerahkan. Ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Kuburu keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, beruratlah jiwaku, hidupku berseri. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian. Bapa yang kekal. Kau
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita undang untuk jemaat berdiri. Marilah kita sama-sama merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 3. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Masurkanlah keagungannya, nyaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di bawah gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku tidak menyembunyikan wajahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku.
ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Ayat kedua kami undang untuk bangkit berdiri. Mampirlah dengan doaku, Yesus menebus orang lain lawan diri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau diri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini.
Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 22 Mei 2022. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Di sepanjang minggu ini, kita masih boleh dikuatkan dan boleh mengikuti ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan hendaklah kita menyediakan waktu untuk bisa berkomunikasi kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya yang besar melalui doa kita kepadanya. Yang kedua, diberitahukan kepada kita sekalian bahwa pada tanggal 26 Mei hari Kamis 2022 kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah dimulai pukul 10 WIB. Yang ketiga, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Oh iya lali Kak Tuku. Topik firman Tuhan yang akan Mbak. kita dengarkan nanti Yang adalah kuasa doa orang benar. Yang keempat, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu, tanggal 15 Mei 2022, persembahan kantong pertama Rp65.000, kantong kedua Rp65.000, kantong ketiga Rp75.000. Diterima persembahan dari Opung Oki Rp100.000. Jumlah keseluruhannya Rp305.000. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami kenal di dalam kasih anak Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Sepanjang minggu yang lalu, Tuhan telah jagai, pelihara kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini, maupun yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Kami yakin dan percaya, Tuhan tetap melawat kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami masing-masing dalam suka maupun duka, dalam segala hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami masing-masing, dalam setiap kegiatan aktivitas kami masing-masing, dimanapun Tuhan percayakan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong, menjagai kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, dimanapun berada mereka saat ini, yang bersedih, yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang bersedih Tuhan berikan penghiburan, yang mengalami segala pencobaan dan pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami rindu Tuhan, setiap kami jemaat-Mu boleh senantiasa berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap sikap dan perbuatan kami masing-masing. Dan kami berdoa secara khusus untuk inang kami Nyonya Silalahi. Biarlah Tuhan semakin kuatkan, Tuhan yang berikan penghiburan, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan juga kesehatan, umur yang panjang, agar boleh senantiasa hidup dalam naungan kasih-Mu, dan dia tetap berserah dan berseru hanya kepada-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan dan doa kami ya Tuhan.
dan harapan kami ke depannya kami boleh tetap bersama-sama bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Inang Pendeta Sonti dan tim Asini Roha yang saat ini mereka pelayanan ke Perbaungan dan ke Bonabulu sepanjang 1 bulan ini Tuhan. Engkau juga yang menopang, menolong mereka dalam segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi di sana. Biarlah kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, juga hikmat, marifat yang daripada-Mu, agar setiap pelayanan mereka boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan di setiap perjalanan kemanapun mereka mengadakan pelayanan kasih ya Tuhan, Engkau juga tetap menolong dan menopang mereka, hingga mereka boleh kembali ke Surabaya ini dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Biarlah segala perjumpaan dan pelayanan mereka boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan jagai pelihara mereka. Mereka juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat. Itu semua karena kasih anugerah pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dan juga pelayanan inang kami berserta tim Asini Roha. Biarlah semua yang mereka lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami dengan berlimpah, agar di hari-hari akan datang kami boleh tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan Tuhan juga ajar kami untuk dapat mengelola keuangan tersebut untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya pelayanan kami di Surabaya ini. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang akan kami doakan dan kami rindukan khususnya untuk GKPA Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami, agar setiap pelayanan kami boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Banyak dosa pelanggaran kami ya Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan urapi beliau, agar setiap kami juga yang mendengarkan boleh diberkati dan dikuatkan, dan kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan, sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan terusnya. Jika jiwaku berdoa, sambil mengumpulkan persembahan kantong pertama dan kedua. Jika jiwaku berdoa,
Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih kehadirat-Mu atas segala limpah rahmat dan kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sehingga dalam kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji Engkau, berdoa bersama, dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai hati, jiwa, pikiran kami, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, akan tetapi bisa bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemberitaan firman Tuhan ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5, kita mulai membaca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan pujian kita. Lagi, salam, Halo. oras. Oras. Sampai bertemu kembali, yang berjalan jauh juga di Tuhan, kita juga boleh bisa berkumpul kembali di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita yang diambil dari Yakobus 5 ayat 15 sampai 18, yang diberi atas topik kuasa doa orang benar. Kuasa doa orang benar, yaitu pada minggu ini kita masuk dalam minggu rogate. Rogate artinya berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doa adalah permohonan kita kepada Allah. Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Doa pernyataan dari ketergantungan kita kepada Allah dalam segala sesuatu. Dan dari doa akan mendatangkan kuasa Allah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa berarti
datang ke hadapan Allah untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan keluh kesah kita, untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Doa adalah suatu bentuk perbuatan tertinggi manusia dengan hubungan dengan Allah. Doa adalah satu unsur mutlak yang harus ada dan menjadi gaya hidup dalam kehidupan orang Kristen. Doa adalah napas hidup beriman. Doa tidak hanya dinaikkan pada saat di gereja, pada saat beribadah saja. Berdoa bisa di mana saja dan kapan saja. Menurut Yakobus, apabila orang Kristen sedang mengalami kesusahan, baiklah ia berdoa. Dan kalau dia sedang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dan kalau ada yang sedang sakit, hendaklah dia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dominan yang paling tampak dalam surat Yakobus ini adalah iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, surat Yakobus ini menekankan tentang perbuatan yang lahir dari iman. Punya iman tidak tampak dalam perbuatan, itu bukan iman. Sebaliknya, perbuatan baik tetapi tidak lahir dari iman juga bukan perbuatan orang Kristiani. Banyak orang Kristen beriman, tetapi perbuatan tidak cocok dengan imannya. Banyak orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatannya baik. Bahkan kadang-kadang jauh lebih baik daripada orang Kristen. Namun, sebenarnya iman dan perbuatan itu satu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebaliknya, perbuatan yang tidak lahir dari iman itu bukan iman yang sungguh-sungguh benar. Iman dan perbuatan itu seperti dua sisi mata uang. Saya contohkan. Uang Rp50.000 memiliki dua gambar, dua sisi. Gambar depan bergambar Bapak Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Dan di sebelahnya lagi yaitu gambar Taman Nasional Komodo atau Tari Logon. Kalau saudara diberi uang Rp50.000, gambar di depan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, dan di baliknya adalah gambar wajah saya, lalu dibelanjakan di mal. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah pelayan toko nanti bilang, saudara boleh belanja setengah? Atau hanya boleh belanja Rp25.000 saja? Karena uang ini cuma sebelah yang benar, sebelahnya tidak benar. Tidak kan? Tentu uang tersebut tidak ada nilainya 1 sen pun. Jika kalau kita memiliki iman, tetapi perbuatan kita tidak cocok dengan iman itu,
namanya kita tidak beriman. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu tidak lahir dari iman kepada Yesus Kristus, itu juga salah. Karena itu, surat Yakobus ini sangat praktis. Coba kita perhatikan di ayat tadi. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sederhana dan tidak pakai teologi yang susah-susah. Kalau ada yang bergembira, bernyanyilah. Kalau ada yang sakit, panggillah penatua jemaat. Jadi Yakobus tidak pakai doktrin yang susah-susah, tetapi hanya memberikan suatu petunjuk yang sangat praktis untuk kita. Yakobus katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua dan seterusnya. Lalu dalam ayat berikut, baru ia berbicara mengenai hal berdoa. Nah, ayat yang saya ajak untuk kita renungkan adalah di ayat 16, yaitu kalimat terakhir. Coba kita perhatikan kalimat dengan baik. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan di situ, doa orang yang benar. Bukan doa yang benar. Saya ulangi. Doa orang yang benar. Bukan doa yang benar. Jadi, bukan doanya yang harus benar, melainkan orangnya yang harus benar. Oleh karena itu, jangan takut salah berdoa jika disuruh berdoa. Tidak pernah doa itu salah. Yang penting orangnya harus benar. Namun bukan berarti bahwa karena saya bilang, yang paling penting adalah orang yang benar lalu berdoa. Satu berbahasa Batak, satunya terus sepotong lagi berbahasa Inggris, satunya lagi berbahasa Jawa. Tidak seperti itu. Apa yang dimaksudkan adalah bahwa pertama-tama orangnya harus benar. Sekarang persoalannya, orang yang benar itu seperti apa? Dalam Mazmur 1 dikatakan di sana bahwa orang benar itu bukan orang yang tidak berdosa. Tidak ada satupun yang benar di antara kita. Kalau orang benar adalah orang yang tidak pernah melanggar satupun dari 10 hukum Taurat Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Dari 10 perintah Allah, yang kita bisa ikuti berapa? Mungkin kita tidak membunuh, mungkin tidak mencuri, mungkin kita tidak berzina, namun berdusta atau berbohong. Jangan lupa, berbohong kecil, berbohong besar, sama saja ukurannya. Memang juga itu sama-sama melanggar. Jadi, jika ada seorang pun di antara kita yang merupakan orang yang benar, kalau begitu, orang benar itu apa? Orang benar itu bukan orang yang tidak berdosa. Orang benar itu adalah orang berdosa yang mengaku bahwa dia berdosa di hadapan Allah. Sehingga dia dibenarkan oleh darah Kristus Yesus. Kita dibenarkan karena apa? Karena kita mengaku dosa di hadapan Allah. Sehingga oleh darah Yesus Kristus kita diampuni dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Dalam hal berdoa, orang benar adalah orang yang sadar bahwa ia berdosa. Saya ulangi. Orang benar adalah orang yang sadar bahwa ia berdosa. Jadi, sebelum kita berdoa, kita mesti mengaku dosa. Orang benar
bukan orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang sadar bahwa ia berdosa dan karena itu ia butuh Tuhan. Orang sakit sadar bahwa ia sakit. Ia butuh obat, ia butuh dokter. Kita ini orang benar karena apa? Pertama, orang benar adalah orang yang sadar bahwa ia berdosa. Kedua, orang benar adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Kunci utama dalam hal berdoa adalah karena sadar tidak berdaya, sadar tidak mampu, sadar ia berdosa, sadar ia lemah, maka ia menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita minta. Kalau kita sedang sakit, Tuhan sudah tahu kita sedang sakit. Tetapi kita masih meminta lagi. Toh Tuhan sudah tahu. Walaupun Tuhan sudah tahu, mengapa kita mesti minta kepada Tuhan? Karena permintaan kita itu bukan masalah supaya diberi atau tidak diberi. Mendapatkan atau tidak mendapat. Melainkan tanda bahwa kita ini tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti anak-anak saya contohkan. Anak-anak yang minta atau tidak minta kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah siapkan kebutuhan-kebutuhannya. Setiap kali ia butuh si anak ini, pasti memintanya kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah menyediakan. Contohnya makan. Dan kebutuhan lainnya. Orang tuanya sudah menyiapkan. Sebelum diminta. Berikutnya. Berkenaan dengan hubungan dengan Tuhan. Itu adalah tanda ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita orang benar karena apa? Dikatakan bahwa bila dengan yakin didoakan. Itulah doa yang lahir dari iman. Orang berdoa bukan hanya berdoa begitu saja. Tetapi ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kata percaya menurut saya kurang pas. Kata yang pas adalah percaya dan mempercayakan diri. Sebab iman itu bukan sekedar percaya. Tetapi percaya dan mempercayakan diri kepada apa yang kita percaya itu. Itu baru iman. Kalau saya tanya, apakah Amang Inang, saudara sekalian, percaya bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia? Percaya. Akan tetapi, belum tentu Bapak Ibu saudara sekalian mempercayakan diri saudara kepada dia. Iman bukan sekedar masalah percaya kepada Yesus. Tetapi percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Yesus yang paling kita percayai. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah? Percaya. Jangan lupa, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kalau begitu, iman itu bukan hanya sekedar kita mengaku percaya. Lebih tepatnya, percaya dan mempercayakan diri. Jadi, kita tidak hanya sekedar mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun kita juga mempercayakan diri kita kepada Yesus yang kepadanya kita mempercayainya. Nah, mengapa kita
kadang minta sesuatu dari Tuhan. Kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, berarti kita tahu bahwa Dia bisa memberikannya untuk kita, bukan? Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter. Kenapa? Karena percaya bahwa dokter bisa menyembuhkan kita. Kalau kita datang minta sesuatu kepada seseorang, kita harus yakin bahwa ia mampu untuk memberikan sesuatu itu kepada kita. Kalau kita tidak buat apa, kalau kita tidak percaya, buat apa kita memintanya? Kita mesti menaruh kepercayaan kepadanya. Singkatnya, orang benar adalah orang yang mengaku dosa. Karena itu, ia butuh Tuhan. Selain itu, ia bertanggung kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia juga adalah orang yang mempercayakan diri dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan di dalam doa. Kalau mau dirumuskan, orang benar itu dalam berdoa tidak menyerah, tetapi berserah. Dalam hal ini, ingatkah kita ucapan Tuhan Yesus mengenai doa? Ada 3 ucapan penting dalam hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mintalah. Kedua, carilah. Ketiga, ketuklah. Mintalah, carilah, ketuklah. Nah, mintalah artinya berdoa. Sesudah itu, carilah. Artinya, kita harus usahalah. Minta dari Tuhan, berdoa, setelah itu cari. Mungkin saudara Bapak sekalian, minta sesuatu dari Tuhan. Tuhan langsung kasih. Atau Tuhan tidak beri langsung. Atau tunggu dulu. Mungkin Tuhan kasih lewat perusahaan di mana kita kerja untuk mencarinya. Carilah, mungkin kita sakit. Dan minta kesembuhan dari Tuhan. Carilah kesembuhan yang Tuhan sudah kasih. Itu di rumah sakit. Carilah dokter. Jadi, sesudah meminta, carilah. Lalu, apa artinya ketoklah? Jangan menyerah, tetapi selalu berserah dan terus berusaha. Kalau saudara mau bertemu ke rumah seseorang, pasti saudara harus mengetuk pintu dulu. Tok, 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 tok. Belum dibuka. Diketok lagi, belum dibuka lagi. Belum juga dibuka, ketok terus. Sampai dibuka. Saudara tidak akan pernah berhenti mengetuk pintu sampai pintu dibuka. Pada saat yang sama, berserah, tunggu sampai pintu dibuka. Jadi, ada unsur jangan menyerah dan juga unsur berserah. Itulah yang saya bilang orang beriman itu waktu berdoa tidak pernah menyerah. Pantang menyerah dalam hal minta, tetapi selalu berserah menunggu kapan Tuhan mengabulkan doa kita. Jadi orang benar itu tidak menyerah, tetapi selalu berserah. Ia berserah kapan Tuhan akan mengabulkan doa-doanya. Kita tidak boleh lupa bahwa kita boleh meminta, cari, ketuk. Tetapi kapan pintu dibuka, itu waktunya Tuhan. Apa yang minta hari ini juga ia mendapatkannya. Namun ada orang yang minta hari ini, mungkin 3 tahun lagi baru ia mendapatkannya. Tuhan punya jadwal untuk setiap orang. Hanya sering kita kurang sabar. Hari ini minta, maunya hari ini juga langsung jadi.
Semua dia diatur oleh Tuhan. Semua diatur oleh waktunya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Berikutnya, kata-kata doa yang kita mungkin tidak tersusun rapi. Mungkin gagasan-gagasan dan ide-ide kita yang tidak teratur. Tetapi yang penting adalah waktu kita berdoa sebagai orang benar. Ada satu lagi, seringkali juga kita berdoa tetapi kita berdoa secara salah. Berdoa secara salah. Dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di sini dalam berdoa kita bisa juga berdoa secara salah. Bukan doa atau kata-katanya, tetapi motif kita berdoa itu sudah salah. Motifnya adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Contoh, misalnya, ada orang yang menyakiti kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Semoga dia nanti ditabrak truk. Itu memang doa. Tetapi doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Alkitab bilang, itu adalah doa yang salah. Sebelum berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, cek, periksa hati kita. Apakah yang akan kita doakan itu menunjukkan bahwa diri kita benar di hadapan Tuhan atau tidak? Doa orang benar dikatakan sangat besar kuasanya. Namun, yang besar kuasanya itu doanya atau orangnya? Bukan salah satu di antara kedua-duanya yang besar kuasanya. Kuasanya yang besar adalah kuasa Tuhan sendiri. Yang besar kuasanya ialah Tuhan. Kalau saya pakai mikrofon, ternyata kedengaran besar suara saya. Sekarang saya tanya, yang besar suaranya ini saya atau mikrofonnya? Bukan saya dan bukan mikrofonnya. Tetapi yang besar ialah listriknya. Listriknya yang punya kuasa. Listriknya yang punya power. Jadi orang sebenarnya besar kuasanya itu adalah kuasa Tuhan. Akan tetapi kuasa Tuhan itu ada. Hasilnya kalau orang benar dulu. Orang benar dulu. Listrik bisa berkuasa. Listrik bisa membuat suatu yang kecil bisa besar. Dan memenuhi suara seluruh ruangan ini. Tetapi yang penting adalah mikrofonnya on atau tidak. Kalau mikrofonnya off, mau berteriak sampai berbusa-busa sekalipun, tidak akan ada kuasa apa-apa. Jadi, sebenarnya besar kuasanya bukan kita, bukan juga doa kita. Yang besar kuasanya ialah kuasa Tuhan. Namun, kuasa Tuhan yang besar itu akan ada hasilnya kalau kita pun benar. Saya ulangi. Kuasa Tuhan yang besar itu akan ada kuasanya kalau kita pun benar. Listrik ini besar kuasanya. Akan tetapi, kalau mikrofonnya nggak benar, maka tidak ada hasil. Bukan berarti listrik tidak punya kuasa. Listrik punya power, punya tenaga, punya kemampuan. Hasilnya tidak ada. Mungkin karena mikrofonnya bermasalah. Oleh karena itu, sekali lagi,
kalau kita berdoa sebagai orang yang benar, kita akan mengalami betapa besar kuasa Tuhan sehingga ada hasil. Inilah kuasa doa. Namun, doa bukan sembarangan doa, melainkan doa yang benar. Jadi, kuasa Tuhanlah yang bekerja. Akan tetapi, kuasa Tuhan itu ada hasilnya kalau kita pun benar. Benar dalam definisi ini bukan benar dalam arti tidak berdosa. Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus karena mereka mengaku salah di hadapan Allah. Jadi, sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa dalam hal ini menunjuk kepada ibadah dan persekutuan orang Kristen. Berdoa ialah datang kepada Allah dan berkata-kata kepadanya sebagai Bapa. Doa adalah masuknya Yesus yang bangkit kepada kuasa kebangkitannya, memberi kebebasan dalam hidup kita. Kemudian menggunakan wewenangnya untuk masuk ke dalam situasi apapun di dalam hidup kita dan mengubahnya hidup kita. Doa adalah tanda pertama dari kehadiran Allah. Dan doa merupakan komponen penting dan utama dalam kehidupan iman Kristen. Doa adalah sarana pelepasan berkat yang telah disediakan Allah bagi setiap umatnya. Mengapa harus penatua yang kita panggil jika kita menderita atau sakit? Mengapa bukan ahli medis? Penatua bertanggung jawab dalam hal mendoakan anggota jemaat. Saya ulangi. Penatua bertanggung jawab untuk mendoakan anggota jemaat. Namun perlu diketahui bahwa bukan karena jabatan penatua atau penyembuhan, melainkan penyembuhan ada karena iman timbal balik antara penatua dan yang didoakan. Sehingga dalam ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Selain daripada itu, rasa sakit yang dimaksud oleh Yakobus bukan rasa sakit secara fisik, melainkan rasa sakit secara mentalitas dan spiritualitas. Rasa sakit ini muncul akibat konflik yang terjadi di tengah-tengah kita sebagai suatu komitmen Kristen. Maksud saya sebagai komunitas Kristen. Oleh sebab itu, dalam ayat 16 tertulis, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa dalam hal ini adalah konflik. Ketidakcocokan ranah hidup umat Kristen. Sehingga hal inilah yang perlu diselesaikan sebelum berdoa. Dan dalam hal inilah penatua berfungsi di tengah-tengah masyarakat Kristen, yaitu sebagai pendamping jemaat yang sedang berkonflik itu. Karena penatua adalah mereka yang dewasa imannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita dinasihati untuk selalu berdoa kepada Tuhan dengan situasi apapun, baik suka maupun duka. Namun, syarat yang paling utama jika kita berdoa ialah kita harus berdoa dalam iman. Iman juga diwujudkan dengan saling mengaku dosa. Karena kita harus menyadari kesalahan
yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Karena saling mengaku dosa menunjukkan keterlibatan dan kesungguhan kita sebagai anggota jemaat. Sehingga pemazmur berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meleputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur 50 ayat 15. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapa Surgawi, sesungguhnya tidak seorang pun yang benar di matamu, umat manusia. Tetapi karena pembenaran-Mu, pengakuan atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami, itulah yang memulihkan kami, itulah yang melayakkan kami datang ke hadiran-Mu untuk berdoa dan menyapa Engkau sebagai Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu senantiasa dalam hidup kami, karena kami telah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya melalui berkat dan anugerah yang besar ini, tidak kami sia-siakan dalam hidup kami, tetapi kami boleh memanfaatkan sehingga hidup kami menjadi hidup yang bermakna bagi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami sampaikan pada saat ini. Supaya kami berdoa kepada Tuhan. Memanjatkan semua keluh kesah kami kepada Tuhan. Memanjatkan semua keinginan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk menjawab setiap doa-doa kami. Tetapi ya Tuhan, buat kami senantiasa berserah kepada kuasa Tuhan di dalam jawaban-jawaban doa kami. Tetapi teruslah kami ajarkan, kami terus berusaha, dan terus kami mencari, dan kami terus mengetok kapan Tuhan akan membukakan pintu bagi kami, memberikan jawaban atas segala doa yang kami panjatkan selama ini ke hadirat-Mu. Banyak ya Tuhan doa-doa yang kami sudah senandungkan ke hadirat-Mu, tetapi saat ini mungkin belum kami terima. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, waktu yang terbaik bagi kami, supaya kami senantiasa tidak jemu-jemu berdoa, memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah melalui doa-doa yang kami panjatkan selama ini sampai ke hadirat-Mu, dan pada waktu Tuhan, Tuhan akan menjawabnya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah kami hari ini. Ibadah kami dari awal hingga pada saat ini Tuhan telah sertai. Terima kasih Bapa di surga, bukan itu karena kuat kuasa kami, tetapi karena kuasa Tuhan yang besar yang senantiasa menopang kami, menyertai kami dalam ibadah kami. Sebagaimana ya Tuhan, 1 minggu yang lalu Engkau telah sertai kami. Engkau telah topang kami dalam semua aspek kehidupan kami. Kami juga memohon kehadirat-Mu dalam 1 minggu ini. Tuhan sertai kami dalam pekerjaan kami, dalam tugas kami. Baik itu Tuhan di dalam rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Supaya kami boleh berkata-kata dan memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam semua keputusan yang akan kami lakukan ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup ini adalah kesempatan dan keputusan dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami pada hari ini untuk senantiasa
berdoa kepadamu, mendoakan apa yang kami kerjakan, dan mengerjakan apa yang kami doakan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berhasil di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, telah berdoa dan mengucap syukur kehadiran-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita persiapkan persembahan kita, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, seraya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, ayat 1 dan seterusnya. Kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wadah
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat merogate, berdoa. Senantiasa andalkan doa dalam hidup kita. Acara selanjutnya kita akan ke Rungkut, melihat keluarga yang baru dari keluarga Abang David. Ya, selesai ibadah ini kita langsung ke sana bersama-sama. Ya, yang sudah siapkan kado yang besar, ya silakan dibungkus. Oke, terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas. Tuhanmu bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dalam pengasihan. Horas.